Om Swastiastu, Om Awignamastu Namasidyam, Om Sidirastu Tatastu Swaha. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit ulasan materi pendidikan agama Hindu dan budi pekerti, materi tentang pengertian dan fungsi tempat suci. Tempat suci, tempat ibadah atau tempat peribadatan merupakan tempat atau bangunan yang dianggap suci yang dikeramatkan. Setiap umat mempunyai tempat suci dalam pelaksanaan ibadahnya. Adapun tempat ibadah dari agama resmi di Indonesia adalah masjid untuk umat Islam, gereja untuk umat Protestan dan Katolik, pura untuk umat Hindu, wihara untuk umat Buddha, dan litang atau kelenteng untuk umat Konghucu. Pemerintah memberikan perlindungan akan tempat ibadah ini sebagai wujud nyata dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang kebebasan beragama. Bahkan di tempat umum pun dibangun tempat-tempat ibadah seperti di bumi perkemahan Cibubur di Jakarta Timur menyediakan masjid, gereja, pura, dan wihara. Nah, sekarang untuk pengertian pura. Pura merupakan tempat suci umat Hindu. Pura biasanya didirikan di tempat yang sekelilingnya asri seperti laut, gunung, goa, hutan, dan sebagainya. Penyebutan nama tempat suci dalam ajaran Hindu tidak secara gamblang. Tempat suci atau pemujaan ini disebut Dewalaya, Dewastana, Dewal, atau Deul yang berarti rumah para dewa. Beberapa istilah tempat suci umat Hindu di belahan bumi ini adalah mandi atau mandira dalam bahasa Hindi, alayam atau kovil dalam bahasa Tamil, dewastana atau gudi dalam bahasa Kannada, gudi dewalayam atau koala dalam bahasa Telugu, puja pandai dalam bahasa Bengali, kesatram atau ambalam dalam bahasa Malayalam, candi dalam bahasa Jawa merupakan bangunan kuno. Tempat suci menurut Hindu mempunyai dua pengertian, yaitu tempat suci karena kondisi alam sendirinya dan tempat suci karena disucikan atau dibangun. Tempat suci karena sendirinya adalah puncak gunung dan sumber mata air, sedangkan tempat suci yang dibangun adalah pura. Kata pura berasal dari akhiran bahasa Sanskerta yaitu pur, puri, pura, puram, puri, yang artinya kota, kota berbenteng, kota dengan menara atau istana. Dalam perkembangannya di Pulau Bali, istilah pura menjadi khusus untuk tempat ibadah, sedangkan kata puri menjadi tempat tinggal bagi para raja dan bangsawan. Pura yang berarti keraton atau istana raja, kata ini banyak dijumpai di Bali pada saat pemerintahan dalam Kresna Kepakisan, seperti Linggasapura di Samprangan, Suecapura di Gelgel, Semarapura di Klungkung, Bandanapura di Badung, Kauyapura di Mengui. Pura sebagai tempat pemujaan dimulai pada zaman sebelum dalam Kepakisan, Resi Markandeya mendirikan Pura Besakih. Pada abad ke-11, Empu Kuturan mempopulerkan
pura dengan pura kayangan 3, yaitu pura desa, pura pusah, dan pura dalam. Dan tempat memuja Sang Hyang Widi yang disebut Meru. Pada zaman Dangyang Dwi Jendra, tempat memuja Sang Hyang Widi disebut Padmasana. Fungsi pura sebagai tempat suci umat Hindu di Indonesia. Pura merupakan tempat pemujaan Sang Hyang Widiwasa dalam perbaunya atau manifestasinya dan atau Atma Siddhi Dewata atau roh suci leluhur dengan sarana upacara yatnya dari Trimarga. Dalam buku materi pokok acara agama Hindu disebutkan bahwa pura sebagai tempat suci umat Hindu memiliki arti dan fungsi yang sangat penting. 1. Tempat untuk memuja Tuhan dengan segala manifestasinya. 2. Tempat umat mendekatkan diri dengan Sang Pencipta yaitu Tuhan. 3. Tempat dialog atau komunikasi sosial masyarakat dan tempat persaksian atau suatu aktivitas. 4. Tempat mengasah dan mendidik calon-calon pemimpin masyarakat. Menurut Gusti Ngurah Rai, fungsi pura dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu fungsi spiritual yaitu Dharma Sedana, Dharma Yatra. 2. Fungsi pendidikan yaitu Dharma Wacana dan Dharma Tula. 3. Fungsi sosial yaitu Dharma Santi dan Dharma Gita. Nah, demikian sedikit ulasan pengertian dan fungsi tempat suci, materi pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Jika banyak kekurangan dan kekeliruan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.